balasan bagi al-abrar. Tidak seperti ayat-ayat yang lain. Ini pula keunikan atau khosois dari surat Al-Insan. Biasanya Allah sebut terlebih dahulu amal yang dilaksanakan, baru kemudian balasan. Tapi di surat Al-Insan justru Allah awali dari balasan-balasan kenikmatan surga yang beragam. Kemudian dijelaskan amal yang dilakukan. Biasanya amal dulu mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah, berinfak, mereka mengimani yang gaib. Baru balasannya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Misalnya mereka mendapatkan balasan surga, ampunan, dan mereka selalu berada dalam naungan kemuliaan dari Allah. Tapi di surat Al-Insan Allah sebut dulu balasan, barulah kemudian amal perbuatan yang melayakkan mendapatkan balasan. Ini ayatnya kita lihat. Innal abrara yashrabun, ayat kelima. Sungguh orang yang berbakti, paling banyak beramal, mereka diberi minuman dari gelas yang campurannya air kafur. Seterusnya, barulah kemudian Allah mengingatkan mereka adalah yufuna bin nadri. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi semua nazar, semua janji, semua amanah. Mereka takut akan akhirat, mereka takut akan azab Allah. Dan kalau mereka berbuat baik, memberi makanan, memberikan kebaikan, mereka hanya mengharap ridha Allah. Dan mereka amat sangat takut dengan azab yang sangat pedih di yaumil qiyamah kelak. Sehingga selalu mereka berusaha menghindar dari keburukan dan berusaha berada dalam kebaikan-kebaikan. Begitulah kekhususannya. Ditutup dengan penegasan bahwa semuanya adalah balasan yang sesuai sebagaimana di surat Al-Insan ayat 22. Masya Allah. Ini gambaran yang konkret. Gambaran yang memang Allah sengaja sampaikan untuk kemudian menjadi motivasi-motivasi. Karena Allah lah yang mencipta, Allah yang tahu bahwa kita semuanya manakala diberikan gambaran-gambaran konkret, gambaran-gambaran kemuliaan, kita tertarik untuk melakukan. Dan inilah fitrah manusia. Inilah memang ya keadaan manusia secara fitrah. Fitrah manusia kalau dijaga, diberikan kebaikan, ia akan baik. Tapi kalau tidak dijaga, malah dikotori, ia akan kotor. Kenapa? Balasannya sangat beragam. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayatnya sebagai petunjuk. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, qul huwa lil ladzina amanu huda. Iya, karena disitulah ketika kita membaca tuntunan Al-Quran, membaca kenikmatan yang Allah siapkan, ya Allah, kenapa aku tidak memilih ini? Kenapa aku tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ini? Bayangkan, dipelihara dari kesusahan hari kiamat. Padahal tidak ada kesusahan yang lebih dahsyat dari kesusahan hari kiamat. Itu pasti. Kesusahan dunia, kesulitan ada batasnya. Kesulitan dunia pun tidak akan berlangsung lama. Tapi kalau kesusahan di akhirat, kesengsaraan di hari kiamat, itu kesengsaraan yang bersifat kekal. Seperti kenikmatannya bersifat kekal. Dunia kenikmatannya tidak kekal, kesulitannya tidak kekal, ujian pun tidak kekal. Kalau itu dijadikan perbandingan, karenanya Allah ingatkan. Mereka pertama kali dipelihara dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ada kesulitan mahsyar pada mahsyar yang panas. Kesulitan hisab, kesengsaraan mizan. Apalagi saat meniti sirat, na'udzubillah. Namun karena mereka al-abror, semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Semua yang lain, wajahnya masam, wajahnya hitam. Tapi mereka justru mencerminkan wajah yang jernih karena menunjukkan kegembiraan hati. Setelah itu Allah siapkan pakaian yang sangat mewah, tempat-tempat yang sangat mewah. Mereka tidak akan pernah terkena sengatan matahari. Mereka pula tidak akan merasakan dingin yang berlebih-lebihan, tapi kesejukan dan keindahan dan kenikmatan. Disiapkan pohon-pohon dengan berbagai macam jenis, dan buah-buahnya amat sangat mudah dipetik karena dekatnya dengan hamba-hamba yang beriman. Bahkan dikatakan subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa penghuni surga manakala menginginkan sesuatu, beliau atau mereka hanya cukup mengatakan subhanallah
maka disiapkan semua yang mereka inginkan. Diedarkan bejana-bejana dari perak yang tentu ada isinya. Minumannya juga minuman yang termewah, berasal dari air yang jernih salsabila. Pelayannya siap untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Pakaiannya kembali Allah ingatkan dari sutra yang halus dan tebal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera kita. Kemudian perhiasannya sekian banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari semuanya adalah bahwa ternyata ada yang diinginkan oleh Allah. Misalnya, ya, sumber kenikmatan surga itu sesungguhnya air yang bernama salsabila. Mereka diberi minum yang campurannya jahe. Didatangkan dari sebuah mata air surga yang namanya salsabila. Zalzabil, mata air di dalam surga yang diberi nama salsabila. Ikrimah mengatakan mata air di dalam surga. Mujahid pun mengatakan ini adalah karena arus airnya lancar dan deras maka disebut salsabil. Qatadah mengatakan ini mata air yang airnya enak diminum, segar untuk dikonsumsi, sehingga itu juga terasa nyaman di tenggorokan, lagi mudah. Ini diantara makna dari salsabila atau zanzabila yang menjadi kekhususan. Bahkan ini menjadi sumber kenikmatan di dalam surga. Seperti kita dalam kehidupan dunia, sumber kehidupan, sumber kenikmatan adalah mata air. Adalah air yang Allah anugerahkan. Betapa sulitnya hidup manusia, bagaimanapun keadaannya, kalau Allah tidak siapkan sumber air yang sangat untuk kebaikan kita bersama, insya Allah.